Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Yusuf Hanafi, SAG, MFLI, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Dr. Hani Mahliatus Syihah, SAG, MHUM, selaku Ketua Departemen Sastra Arab Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Fauzan, SPD MPDI, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Departemen Sastra Arab Universitas Negeri Malang. Yang kami hormati Saudara MA Koyum Mulyara, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Departemen Sastra Arab Universitas Negeri Malang. Serta semua para peserta yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman Munadhara Ilmiah Pekan Arabi 2022. Yang ketiga, sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk menambah keberkahan dan kelancaran acara pada pagi hari ini, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membuka bacaan Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Untuk acara yang kedua yaitu penjelasan petunjuk teknis lomba Pekan Arabi 2022 yang akan dibawakan oleh Saudari Hosita Laili Rahma selaku koordinator dari Lomba Munadhara Ilmiah. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk memperhatikan poin-poin dari penjelasan yang ada di layar masing-masing. Jika ada pertanyaan, maka bisa disampaikan saat sesi tanya jawab nanti dengan menyebutkan asal dan instansi. Kepada Saudari Hosita Laili Rahma, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Sebelumnya suara saya terdengar ya? Terdengar, Kak? Oke, syukron kathiran. Sebentar ya, di share screen dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul ya untuk technical meeting lomba Munadharah Ilmiah, debat ilmiah Pekan Arabi 2022 Universitas Negeri Malang. Dan di sini saya akan membacakan peraturan poin-poin serta ketentuan lomba sebagai di technical meeting ini, dan selaku saya koordinator lomba debat Pekan Arabi 2022. Oke, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Pelaksanaan perlombaan. Jadi pelaksanaan perlombaan akan dilaksanakan 2 hari, Ahad sampai Senin 9 sampai 10 Oktober 2022. Waktunya jam 8 sampai selesai, tempatnya daring. Dan untuk yang Ahad ini, Ahad itu penyisihan, kemudian yang Seninnya tanggal 10 Oktober itu babak perempat final, semifinal, dan final. Seperti itu. Lanjut, slide selanjutnya. Oke, ketentuan perlombaan. Yang pertama, perlombaan merupakan lomba debat ilmiah. Lomba debat ilmiah ini mungkin semuanya sudah tahu dan pengalaman ya. Jadi tidak ada dalil Al-Quran, tidak ada
dan dasar-dasarnya dari kajian-kajian ilmiah saja. Kemudian yang kedua, lomba bersifat kelompok atau tim yang terdiri dari 3 orang. Kemudian sistem debat menggunakan ASEAN Parliamentary Debate yang mana sistemnya sudah dimodifikasi karena melihat kondisi dan situasi dan disepakati oleh panitia dan dewan juri. Yang selanjutnya, perlombaan dilaksanakan dalam waktu 2 hari seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Lanjut, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, dan hal-hal yang belum tercantum pada dalam ketentuan perlombaan sebagaimana yang ada di juknis kemarin yang masing-masing mudah dibaca akan disampaikan insya Allah pada pagi hari ini pada saat technical meeting. Lanjut, next slide. Lanjut, teknis perlombaan. Jadi perlombaan udah tahu kan ya, perlombaannya ada penyisihan, perempat final, semifinal, sama final. Yang pertama saya jelaskan dari per sesi per babak ya. Yang pertama ada babak penyisihan. Penyisihan terdiri dari 1 putaran saja, kemudian masih akan dibagikan 1 bulan sebelum pertandingan dilaksanakan. Sudah dapat mesinnya ya teman-teman ya? Sudah kita share di Linktree. Sudah saya bagikan ketika sudah di-share di IG Pekan Arabi, di-share juga di Linktree yang ini, digabung di pendaftaran itu sudah ada juga. Kemudian pengundian lawan urutan masih dilaksanakan H-2 sebelum pertandingan. Jadi pertandingan kita kan se-Ahad Minggu tanggal 9 Oktober, berarti kita akan mengundi mosinya sekaligus lawan debat mainnya dan urutan mainnya itu ketika Jumatnya. Dan ini kita akan laksanakan ketika Jumat pukul 1 siang setelah Ba'da Jumatan. Kira-kira dari peserta siap ya? Kalau siap bisa tulis di kolom chat siap gitu. Oke. Siap, Kak. Siap. Oke. Jadi kita akan bagikan mosi, kita akan Zoom lagi, insya Allah melewati Zoom meeting, kalau nggak gitu Google Meet nanti link dan informasinya menyusul, kita bagikan Jumat pukul 1 siang. Kemudian penentuan tim pro kontra dilaksanakan 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Case building dilaksanakan setelah penentuan pro kontra dengan durasi 30 menit. Jadi sistemnya seperti ini ya nanti ya. Jadi teman-teman nanti kan lombanya lewat Zoom meeting. Nah, itu kita nanti sediakan 2 breakout room. Yang pertama ada breakout room buat case building, kemudian yang kedua ada breakout room buat itu pertandingannya. Jadi case building jadi pertama peserta, misal saya ronde 1 ya, aku ronde 1. Jadi aku masuk ke case building dulu 30 menit sebelum perlombaan. Kemudian setelah 30 menit, peserta akan dikasih instruksi lagi buat masuk di breakout yang satunya buat lomba. Jadi nanti breakout room-nya 2, ada breakout room buat case building, ada buat yang pertandingan. Yang case building nanti juga akan diinstruksi 30 menit sebelum pertandingan perlombaan ronde yang kita, kemudian setelah 30 menit nanti kita akan langsung masuk di situ, di breakout room yang satunya. Dan itu nggak harus kita diem di breakout room yang case building ya. Jadi breakout room case building tuh 30 menit sebelumnya cuma kita ngundi aja, biasanya pakai random picker kayak gitu ya, kayak lomba-lomba online biasanya. Jadi setelah kita dapat pro kontra, misal aku udah dapat mosi A dan aku dapat pro, udah kita boleh keluar, boleh leave, boleh belajar bareng sama teman-temannya tim. Nanti kita akan instruksi buat masuk lagi ke main breakout room yang satunya buat lomba itu, buat pertandingan itu ya. Kemudian pagi ini akan meloloskan 8 tim dengan akumulasi 8 nilai tertinggi. Jadi sistemnya sistem poin, bukan sistem ukur. Jadi nanti penyisihan sistemnya sistem poin.
8 nilai tertinggi akan masuk ke babak perempat final. Dan pengumumannya kapan, Kak? Pengumumannya diumumkan setelah semua tim selesai bertanding dan ketika sudah didiskusikan, sudah dirapatkan hasilnya melalui koordinasi panitia dan dewan juri. Lanjut ke perempat final. Kemudian lawan urutan mosi dilaksanakan malam hari sebelum pertandingan. Jadi jika Ahad pagi ya kita bertanding mungkin sampai sore lah, katakanlah. Jadi nanti malamnya mungkin malam sekitar jam 7 malam nanti kita akan undi lagi. Undi masih untuk besok sekaligus undi lawan main, urutan main seperti itu buat perempat finalnya. Sama penentuan pro kontra cash building 30 menit sebelumnya dan tata caranya sama yang kayak aku jelaskan tadi di penyisihan. Kemudian babak ini akan meloloskan 4 tim yang berlaga di babak semifinal menggunakan sistem gugur. Kalau tadi di penyisihan sistemnya poin 8 akumulasi nilai tertinggi, yang di perempat final sistemnya sistem gugur. Misal tim A lawan tim B, yang gugur tim B berarti yang masuk ke babak semifinal itu yang tim A-nya tadi karena yang gugur tim B tadi. Itu pasti semuanya udah paham. Kemudian yang terakhir hasil babak perempat final diumumkan setelah semua tim selesai bertanding. Lanjut. Next. Oke. Thank you. Lalu semifinal dan final. Pertama ke semifinal dulu. Kemudian lawan urutan mosi tim pro kontra sama ya sama cash building. Tapi ini ada catatannya, mosinya dibagikan pas sebelum cash buildingnya tadi. Jadi sistemnya tadi sama, cuma yang pertama tadi penyisihan sama perempat final, yang di cash building kita menentukan pro kontra aja, yang di sini kita menentukan mosi juga. Cuma bedanya di situ aja. Cash building sama 30 menit kayak sebelumnya. Kemudian babak ini akan meneruskan 2 tim yang berlaga di sistem di final. Di babak final menggunakan sistem gugur sama kayak perempat final tadi ya. Kemudian juara 3-nya ditentukan di babak semifinal ini. Jadi nanti kan ada sistem gugur, tapi juga ada penilaiannya. Jadi nanti ada 2 tim yang masuk ke final dan yang juara 3 didapat dari nilai yang tertinggi di babak semifinal ini. Urutan nilai tertinggi ketiga dari babak semifinal ini. Kemudian hasil babak semifinal diumumkan setelah semua tim selesai bertanding. Gitu. Final. Yang terakhir babak yang ditunggu-tunggu ya pasti karena itu menentukan juara 1 dan 2. Perundingan lawan urutan mosi dan tim pro kontra dilakukan 30 menit sama kayak semifinal tadi. Cash building durasinya 30 menit sama babak ini menentukan juara 1 dan 2 dan pemenangnya diumumkan kapan? Diumumkan nanti ketika Pekan Arabi, penutupan Pekan Arabi tanggal 16 ya. Ahad 16 Oktober 2020. Ya, silahkan tunggu. Next slide. Pelaksanaan perlombaan. Tadi kayak ASEAN Parliamentary pasti udah nangkep semua ya gimana sistemnya dan pasti sudah berpengalaman juga. Debat ini dimulai dari pembicara pertama pro, kemudian pembicara pertama kontra, dilanjutkan kedua pro, dilanjutkan lagi kedua kontra, ketiga pro, ditutup ketiga kontra. Waktu untuk mengemukakan pendapat 5 menit setiap pembicara. Setiap pembicara dikasih waktu 5 menit untuk mengemukakan pendapatnya. Apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka ada pengurangan nilai sebanyak 1 poin per 10 detik. Per 10 detik dikurangi 1 poin. Interupsi sanggahan. Mudakhalah ya biasanya. Boleh dilakukan oleh setiap pembicara setelah 1 menit pertama. Jadi, ketika udah berjalan 1 menit, baru itu waktu boleh mengeluarkan mudakhalah, interupsi, atau sanggahan. Kemudian penyampaian interupsi atau tadi mudakhalah tadi tidak lebih dari 15 detik. Tidak diperkenakan mengutip ayat Al-Quran dan hadis sebagai penguat argumen pembicara. Apabila pembicara menyertakan ayat Al-Quran, hadis, atau yang lainnya, maka dikenakan pengurangan nilai sebanyak 5 poin.
Kemudian talkhis diwakili satu pembicara setiap tim dan hanya boleh disampaikan oleh mutakalim 1 atau mutakalim 2. Artinya talkhis tidak boleh disampaikan oleh pembicara 3 dari setiap tim. Masih akan disampaikan panitia 1 bulan sebelum pertandingan seperti yang saya jelaskan tadi. Next. Nah, point of information POI atau tadi yang disebut interupsi ya. Selama penyampaian argumen oleh pembicara atau sanggahan, interupsi dapat dilakukan oleh tim lawan setelah 1 menit pertama sampai 1 menit sebelum terakhir. Jadi antara 1 menit 1 lebih 1 sampai 3 lebih 59 detik. Gitu ya. Kemudian pembicara berhak menerima sanggahan dari yang diajukan lawan. Sanggahan tidak boleh diberikan pada 1 menit pertama dan 1 menit terakhir seperti yang dijelaskan pada poin pertama tadi. Kemudian, karena alasannya apa? Karena menit-menit tersebut, 1 menit pertama dan 1 menit terakhir itu protect minutes. Bertujuan untuk memberikan kesempatan pada pembicara untuk membuka dan menyimpulkan argumen yang dia sampaikan. Kemudian, selanjutnya, sanggahan disampaikan 15 detik dan tidak boleh lebih. Karena itu bisa mengganggu konsentrasi si pembicaranya. Disebut yang biasa kita sebut tracing. Dan kelompok yang melakukan tracing nanti dikurangi nilai sebanyak 1 poin. Next. Peraturan terkait lomba debat Pekan Arabi 2022. Peserta wajib hadir 15 menit sebelum lomba dimulai. Ini untuk mengantisipasi kita yang biasanya mengolor waktu, kayak gitu-gitu. Dan nanti biar kita juga sesuai rundown juga yang ditentukan, jadi nggak lari jauh-jauh dari yang sudah ditentukan panitia supaya kita berjalan lancar juga. Kemudian ketika hari perlombaan, semua tim wajib bergabung di room meeting pada waktu yang telah ditentukan. Peserta diharapkan memakai seragam atau alma mater instansinya masing-masing. Ini untuk sebagai tanda bahwa kita dari instansi yang kita belajar di situ ya, sama buat mempermudah juri juga. Jadi juri kalau lihat kan mudah, misal instansi saya alma maternya biru. Jadi nanti kalau lihat jurinya kan enak, oh yang biru-biru ini dari instansi ini kayak gitu. Kan supaya kita seragam bagus juga gitu, enak dilihat. Kemudian anggota tim yang tidak dapat digantikan dalam semua babak kecuali dengan syarat ada alasan yang benar-benar mendesak seperti sakit atau ada keluarga yang terkena musibah sehingga mengharuskan untuk digantikan dengan syarat peserta menyertakan surat keterangan yang dapat dibenarkan. Nah, ini konfirmasinya ke siapa? Ke CO lomba debat, ke saya sendiri. Dan tim yang tidak hadir tanpa adanya keterangan yang bisa dibenarkan panitia akan didiskualifikasi. Gitu. Kemudian peserta lomba tidak diperkenankan meninggalkan room meeting sampai selesai lomba kecuali dari izin panitia. Jadi untuk ketentuan atau peraturan lanjutnya secara rinci nanti gimana keluarnya kapan, masuknya kapan, nanti akan dikirimkan lagi, peraturannya akan kita share lagi mendekati hari nanti. Kemudian peserta lomba tidak diperkenankan meninggalkan room meeting sampai selesai lomba, itu sudah ya. Peserta wajib mengubah nama akun Zoom. Ini untuk mempermudah para juri juga dan menghindari kesalahan dalam itu ya, rekam nilai. Mengganti akun Zoom-nya namanya di rename. Misalnya M1, M2, M3 underscore asal instansi underscore pro atau kontra. Misalnya mutakalim M1, M2 itu mutakalim ya. Misalnya kita underscore M1 underscore UM underscore pro. Jadi yang ditulis nanti instansinya aja. Untuk timnya tidak, untuk nama tim bukan nama tim yang dituliskan di situ, namun instansinya aja. Dan misalnya gimana kalau instansinya banyak, nanti ditulis disepakati. Misalnya dari Win Malang ya, Win Malang mengeluarkan 2 tim. Berarti satunya Winma 1, yang tim satunya Winma 2, kayak gitu. Next. Pemenang terdiri atas 3 juara, yaitu juara 1, 2, 3, dan penghargaan Best Speaker. Kemudian Best Speaker diambil dari poin tertinggi setiap individu peserta saat perlombaan.
Kemudian pemenang akan mendapat e-sertifikat, piagam penghargaan, dan uang pembinaan. Next. Penilaian. Jadi, dalam penilaian lomba debat kali ini di Pekan Arabi 2022 ada 4 aspek yang dinilai dan itu udah masyhur banget, udah terkenal, udah menjadi ketentuan di setiap lomba ya. Yang pertama ada argumen dengan persentase 30%, bobot nilainya 23 sampai 30, teamwork atau kerja tim persentase 20%, skornya 15 sampai 20. Begitu juga sama manner skornya sama kayak teamwork. Dan yang terakhir bahasa dengan skor nilai terkecil, persentase nilai terkecil, bobot nilai terkecil yaitu 15%, skor nilainya 10 sampai 15, totalnya 85%. Narahubung bisa menghubungi CO Lomba Debat, saya sendiri Hosita Laili Rahma, nomor WA sudah tercantum dan mungkin sudah punya ya. Dan jika ada kendala apa-apa mungkin bisa disampaikan. Next. Ya, Q&A. Syukran jazilan ala musyarakatikum. Saya serahkan kembali ke moderator. Enggak usah. Slide pertama. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Saudari Hosita Laili Rohma atas pemaparan juknis perlombaan Munadhara Ilmiah Pekan Arabi 2022. Memasuki acara yang selanjutnya yakni seksi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya bisa mengaktifkan mic atau bisa bertanya di kolom chat dengan menyebutkan nama dan asal instansinya. Saya Kak, saya. Iya Kak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Rofiki Hasan dari UIN Malang. Oke. Sebelumnya mungkin saya mohon maaf ya baru gabung. Mungkin Iya, Kak. pertama poin-poin pembahasan kayak PPT itu mungkin bisa nanti di-share di grup debat Kak ya. Itu yang pertama ya Kak ya. Iya Kak. Oke. Kemudian yang kedua mungkin ingin bertanya tentang bukan kategori yang penilaian itu kenapa 85% gitu Kak, bukan 100%. Mungkin bisa diberikan gambarannya gitu, alasannya atau gimana. Kemudian yang terakhir mungkin kami dari peserta pengen mengetahui gitu juri-jurinya siapa aja gitu. Ya mungkin gitu aja Kak. Selebihnya terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada koordinator lomba Munadhara Ilmiah, saya persilakan. Oke, kita jawab pertanyaan pertama tadi dari siapa? Dari Ahmad Rofiki Hasan, Oke, UIN Malang. dari UIN Malang ya. Ya, pertanyaan yang pertama, PPT nanti bisa di-share di grup peserta. Oke, nanti akan kita share sama notulensinya juga. Notulensi dari teknikal kita akan kita share juga di situ. Kemudian kategori penilaian. Kenapa 85% bukan 100%? Slide-nya bisa ke penilaian yang tadi tabel itu. Oh, Iya. Kenapa 85%? Kenapa nggak 100 nanggung banget gitu ya? Jadi ini sesuai kesepakatan kita antara panitia dan dewan juri sudah kita diskusikan secara matang. Jadi kenapa 85%? Karena dalam lomba debat itu tidak ada nilai yang 100%. Itu sesuai dengan apa yang kita diskusikan dengan juri. Dengan presentasi sebagai berikut dan itu sudah mengacu ketentuan yang berlaku.
Dan itu sudah kita diskusikan lebih lanjut. Dan kalau mau tahu siapa juri kita selanjutnya, siapa juri kita nanti insya Allah ya, insya Allah juri kita nanti Ustadz Fakhrul Rozi, dulu alumni dari Universitas Negeri Malang. Kemudian ada Ustadz Ahsanuddin yang sekarang masih dosen UIN Malang, dan untuk CV beliau akan kita kirimkan lebih lanjut gitu. Jadi kenapa nggak 100%, itu sudah ketentuan kita ya. Ketentuan dulu saya pakai 100% sebenarnya, tapi karena itu kita diskusikan lagi, kita rapatkan lagi jadi 85% karena tidak ada nilai yang sempurna. Intinya seperti itu, dalam debat sulit untuk 100%. Dan prosentasenya insya Allah sudah seimbang antara argumen, teamwork, manner, dan bahasa sudah kita imbangkan. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari feedback dulu dari tadi penanya dari instansi UIN Malang. Ada feedback? Silahkan Mas Ahmad Rafiq Hasan. Oh iya Kak. Oke, terima kasih. Kalau memang itu udah jadi kesepakatan ya juga tidak bisa menolak sih. Oke Kak, mungkin terakhir kodiahnya mungkin bisa di-share kembali di grup ya Kak ya. Baru masuk grup gitu. Oke Kak, siap. Ya, Oke, untuk masih terima bisa nanti kita share lagi di grup, dan untuk info lebih lanjut bisa dilihat di IG-nya Pekan Arabi, juga di linknya tadi ya, sudah saya jelaskan tadi juga di awal, mesti udah kita bagikan 1 bulan yang lalu di IG Pekan Arabi. Silakan dilihat. Baik, terima Oke, Kak, kasih terima kasih. Saudari Hosita Laili Rahma. Mungkin dari peserta yang lain ada yang ingin bertanya, silakan bisa mengetik di kolom chat. Ya. Saya izin Nama bertanya, dan Kak. asal instansinya, Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermiwati dari instansi Universitas Jambi, Kak. Izin bertanya, untuk sistem perlombaannya pada bagian mudakhalah itu bolehkah bersuara menyebutnya atau cuma angkat tangan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kan lombanya itu online, kemudian kita tidak tahu tiba-tiba pas lomba itu jaringan buruk itu bagaimana? Apa ada pengurangan nilai atau bagaimana, Kak? Mohon penjelasannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami persilakan kepada koordinator lomba, Saudari Hosita. Kita jawab pertanyaan pertama dulu ya. Dari tadi Universitas Negeri Jambi. Jadi sistemnya mudakhalahnya bersuara atau angka dulu. Langsung bersuara aja. Jadi nanti langsung on mic, dan perhatikan waktunya ya. Perhatikan waktu 1 menit setelah mutakalim berbicara dan sebelum 1 menit mengakhiri pembicaraannya mutakalim. Jadi langsung on mic aja. Kalau takutnya fitur resen malah nggak terbaca. Jadi kan kalau resen si mutakalimnya takutnya malah nggak gitu kalau di reseni aja. Jadi langsung on mic aja mudakhalah. Dan itu dengan catatan tadi ya, nggak tracing, jadi nggak mudakhalah yang terus bersuara, nanti takutnya dia nggak bisa menyampaikan hujahnya. Nanti bisa dikondisikan masing-masing. Kemudian jaringan buruk bagaimana, karena ini lombanya online gitu. Dan itu selalu ditanyakan dalam event lomba online seperti itu. Jadi kami dari panitia menghimbau untuk seluruh peserta ini untuk menyiapkan dirinya, device-nya semuanya untuk ini ya, di tempat yang jaringannya bagus, punya koneksi internet bagus, punya kuota atau wifi lah gitu yang bagus. Dan untuk pengurangan nilai, adakah pengurangan nilai? Jadi pastinya kita nilai dengan seadanya gitu ya, bukan pengurangan nilai sebenarnya. Jadi lebih kita nilai kayak seadanya aja. Jadi misal nanti suaranya nggak begitu baik, ya udah yang kita nilai yang itu. Jadi tidak ada toleransi untuk ini kuota buruk, jaringan buruk, karena itu kayak apa ya?
menurut saya itu bisa diusahakan, dan itu bisa diusahakan, dan kalau ada toleransi juga sulit itu. Jadi diusahakan memiliki koneksi internet yang baik. Kalau pengurangan nilai sebenarnya nggak ada, cuma ya kita nilai sesuai yang itu. Jadi misalnya suaranya nggak begitu jelas atau gimana, ya itu yang kita nilai kayak gitu. Jadi apa yang kita dengar itu yang kita nilai. Itu sesuai udah kita sepakati juga dari juri gimana nantinya. Mungkin ada feedback. Baik Kak, syukron Kak. Afwan. Terima kasih kepada Saudari Wasita Leli Rahma atas penjelasannya barusan. Mungkin dari peserta lain, oh di kolom chat Kak. Pertanyaannya, maaf Kak, nanti lombanya pakai 1 room atau 2 room? Di kolom chat ada pertanyaan. Dari Dava Diaul Haq. Nanti lombanya pakai 1 room atau 2 room Kak? Oke, lombanya nanti pakai 1 room. Tapi nanti dalam 1 room itu ada 2 breakout room. Seperti yang aku jelasin tadi. Kayak ini, pembukaan ini. Tadi kan masuk 1 room. Kemudian kita ke breakout room buat TM di masing-masing cabang lomba. Jadi nanti tapi breakout room-nya kita itu ada 2. Yang satu buat perlombaan, yang satu buat case building. Kayak gitu. Nanti sebelum perlombaan, kita case building dulu, masuk di room case building dulu 30 menit sebelum lomba, masuk ke sini dulu, dan nanti bisa tunggu di situ juga nggak apa-apa, atau mau ke main room yang pertama, room utama juga nggak apa-apa. Jadi room utama itu 15 menit yang sebelum pertandingan dimulai kan 15 menit tadi peraturannya udah disuruh masuk room ya, itu masuk ke room utama. Dan nanti ketika sudah siap roomnya, room perlombaan sudah siap, nanti akan diinstruksi di situ untuk masuk ke roomnya lomba. Dan begitu juga kalau nunggu ke case building, nanti kalau ada instruksi, nanti langsung diinstruksikan buat masuk ke room case building. Jadi pakai 1 room, tapi dalam room ada 2 breakout room gitu. Mungkin apa kurang jelas ya? Mungkin ada feedback juga nggak apa-apa. Terima kasih Saudari Wasita. Bagaimana Kak Dava Diaul Haq? Oke, dianggap paham ya. Oh baik Kak, sudah jelas. Oke, terima kasih. Syukron kasiran. Dari peserta yang lain, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri.
Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa mengetik di kolom chat atau langsung saja on mic. Oke, saya kira sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan ya. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta dan juga koordinator. Sebelum kami tutup technical meeting, pada siang hari ini dimohon bagi seluruh peserta technical meeting untuk menyalakan fitur kamera karena akan ada dokumentasi. Dimohon bagi seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Pembagian lawan kapan, Kak? Oh, pembagian lawan kapan, Kak? Oh, ada pertanyaan susulan ya. Pembagian lawan kapan? Pembagian lawannya sesuai tadi ya, yang ada di Juknis, yang tadi ada di PPT juga. Kita akan bagi lawannya sama ngundi mosinya pada hari Jumat H-2 tepatnya sebelum penyisian dimulai hari Jumat pukul 1 siang. Bisa diterima? Iya. Oke. Bisa on cam ya, kita mau foto bareng. Silakan bagi seluruh peserta dimohon untuk on cam karena akan ada sesi dokumentasi. Bisa on cam ya, seluruh peserta bisa on cam ya. Kita mau foto. Mau lihat nih wajah-wajah semangatnya buat lomba yang mana. Wajah-wajah mutanazirin. Ya. Kalau sudah siap semua bisa saya hitung ya untuk sesi dokumentasinya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi, Kak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya. Sesi dokumentasi ini sekaligus menjadi penutup dari acara technical meeting. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta technical meeting dan juga koordinator lomba munadharah ilmiah. Baiklah, mari kita tutup acara technical meeting ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bukan arupnya lancar. Amin, Kak. Oke, syukran kasiran ala masyarakatikum semua peserta. Bisa live. Udah. Bisa live ya. Ditunggu hari Jumat buat undi nasib pembagian lawan serta mosinya. Kak, jika ada pertanyaan tambahan bisa itu ya, bisa chat di grup. Terima kasih Kak penjelasannya. Ya, sama-sama. Siap. Semangat. Kedengeran nggak sih? Kedengeran. Semangat ya Rofik Hasan. Oke, bisa live ya. Boleh Bisa sangat logout. live Zoom kok logout. Nggak paham nggak live Kak? Bisa keluar kok nggak apa. Logout aja.
Terima kasih semuanya. Ahmad Rafiki Hasan, sama-sama Rafiknya nih. Baru bikinnya. See you. Kita ketemu di lomba. Udah lah ini kira Udah, kita. Ayo kita dokumentasi yuk. Cepetan anak kamu. Aku udah gede. Terus kita, ini enggak ono. Satu, dua, tiga. Gini. Satu, dua, tiga. Siap. Terima kasih. Oke, kita ucapkan hamdalah untuk teknikan meeting, masih ada selanjutnya. Kita pertama yang habis nih. Stop record. Oh, enggak. Yo. Record yuk, ini maksud bicara Ini, banyak. stop ini. Ya. Apa pause? Stop.